Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa. Dengan anggota kelompok Aprilia Sari, Betri Sirait, Claudia Azari, Dewi Inayah, Fuji Nurul Suci, Jasmine Dwi, Kristiani Kartika, Maura Putri Kenanga, Rafijal Yazri, Putri Septi, Siti Rahma Maulida, Halvia Salsabila, dan Neng Parhani. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Latar belakang. WHO telah lama mengidentifikasikan kesenjangan pengobatan masalah kesehatan jiwa di negara-negara dengan penghasilan rendah sampai menengah termasuk Indonesia yang mencakup angka lebih dari 85% yang berarti kurang dari 15% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan. Demikian juga dengan tingkat kekambuhan yang masih cukup tinggi pasca perawatan di rumah sakit. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 236 juta orang dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami PASUNG. Kesehatan jiwa menurut WHO atau World Health Organization adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kondisi perkembangan yang tidak sesuai pada individu akan menimbulkan gangguan jiwa. Menurut WHO, tahun 2016, seorang dapat dikatakan sehat jiwa jika memiliki beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, kesehatan fisik atau jasmani. Kesehatan jasmani adalah kesehatan yang ditandai dengan proses tubuh yang baik dan berdasarkan sistem yang cepat teridentifikasi, semuanya dapat terpenuhi. Yang kedua adalah kesehatan mental. Mental, emosional, dan spiritual, yaitu termasuk 3 hal yang benar untuk kesehatan mental. Yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai masalah di mana seseorang mampu membentuk hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Menurut WHO, kriteria orang sehat jiwa yaitu yang pertama selalu merasa tidak puas jika menerima, tapi akan merasa puas jika memberi, lalu rasa cinta kasih yang begitu besar, kekecewaan jadikan pembelajaran di masa yang akan datang, bebas dari keraguan dan ketegangan, bisa menerima kenyataan biarpun kenyataan tak sesuai dengan harapan, mengarahkan kebencian ke pilihan yang membangun dan mengarah ke hal yang benar, dan yang terakhir yaitu tidak ada perasaan tidak puas dengan pekerjaannya. Masalah kesehatan jiwa, kecemasan atau anxiety merupakan rasa takut atau khawatir pada peristiwa atau situasi tertentu yang bisa jadi mengancam yang menyebabkan kegelisahan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Gejala utama kecemasan, ketakutan atau kekhawatiran yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. Munculnya kecemasan disertai dengan gejala gangguan fisiologi dan emosi yang intensif, antaranya keluar keringat dingin, jantung berdebar, sakit kepala, dan tidak bisa tidur. Frustasi berasal dari bahasa Latin frustatio, yakni perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang untuk mencapai sesuatu tujuan. Menurut Samsu Yusuf dan Juntika Nur Hisan pada tahun 2010 mengatakan bahwa frustasi merupakan kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. Frustasi merupakan keadaan tegang yang tidak menyenangkan. Frustasi terjadi apabila harapan dan kenyataan tidak selaras. Menurut Syamsuddin tahun 2011, stres adalah suatu stimulus atau tuntutan yang mengancam atau berbahaya, yaitu tekanan dari luar terhadap individu yang dapat menyebabkan sakit atau mengganggu kesehatan. Menurut Dadang Hawari, pada tahun 2010 berpendapat bahwa stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialaminya. Stres merupakan perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan, baik fisik maupun psikis sebagai respon atau reaksi individu
terhadap stresor atau stimulus yang berupa peristiwa, objek, atau barang yang mengancam, mengganggu, membebani, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, keinginan, atau kesejahteraan hidupnya. Depresi adalah suatu penyakit tubuh yang menyeluruh atau wabadi yang meliputi tubuh, suasana perasaan atau mood dan pikiran. Menurut National Institute of Mental Health tahun 1994, depresi adalah penyakit yang menyebabkan gangguan dalam perasaan dan emosi yang dimiliki individu yang ditunjuk sebagai suatu perasaan. Menurut Perlman tahun 1999. Depresi bukanlah perasaan sedih. Perasaan sedih adalah bagian pengalaman yang normal. Depresi adalah gangguan perasaan disporik atau kehilangan minat atau kesenangan. Menurut Cross tahun 1982. 5 tanda adanya depresi: kesenangan yang menurun dari aktivitas yang biasanya dilakukan, kekecewaan terhadap diri sendiri, tidak berpengharapan, mudah tersinggung, dan sulit tidur. Schizophrenia atau gangguan jiwa ini dicirikan dengan gangguan dalam proses berpikir di mana terjadi distorsi yang berat terhadap kenyataan atau realitas. Contohnya, penderita seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu padahal dalam kenyataannya tidak ada, atau halusinasi. Hal tersebut yang menyebabkan penderita seolah-olah berbicara, marah, atau tertawa sendiri padahal tidak ada pemicu orang lain sekitarnya. Selain itu, muncul pikiran aneh seperti merasa dikejar-kejar, diawasi, atau mendapatkan wahyu atau delusi sehingga melakukan perilaku yang tidak wajar atau aneh. Penderita schizophrenia kehilangan kontrol dan integritas terhadap perilakunya. Contohnya memukul atau melukai orang lain atau diri sendiri namun tidak sadar melakukannya. Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk individu yang secara kronik terus-menerus menunjukkan perilaku immoral atau antisosial. Seorang psikopat ringan mengetahui bahwa perilakunya merugikan orang lain, namun penderita merasa tidak peduli atau tidak dapat menahan atau mengontrol diri untuk tidak melakukannya. Perilaku psikopat menyangkut perilaku agresif, kriminal, seksual, misalnya berkali-kali membunuh atau memperkosa orang lain. Tetapi juga ada yang hanya terkait dengan perilaku sosial. Contohnya, Mia berulang kali meminjam uang namun tidak pernah mengembalikannya dan tidak pernah merasa bersalah akan perilakunya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Jasmine. Silahkan. Terima kasih Fuji, saya lanjutkan. Fobia merupakan salah satu masalah pada kesehatan jiwa. Fobia sendiri yaitu takut yang tidak rasional, menetap dan sangat intens pada satu objek tertentu, ditandai dengan gejala fisiologis seperti sesak nafas, keringat dingin, terkencing-kencing, menjerit histeris, pingsan, dan lain sebagainya yang ditunjukkan seseorang kepada suatu situasi, benda, kegiatan, atau orang tertentu. Sepanjang hal yang ditakutinya tidak ada, maka orang tersebut biasa-biasa saja atau bisa disebut normal. Fobia disebabkan karena faktor hereditas keturunan, pengalaman tertentu atau traumatis, dan faktor bakat. Seligman menyimpulkan beberapa benda, situasi memang berpotensi menimbulkan fobia. Seperti contohnya fobia terhadap hewan atau ketinggian. Setiap fobia terhadap sesuatu diberi namanya sendiri. Proses terjadinya penyakit disebabkan adanya interaksi antara agent, host, dan environment. Host di sini yaitu manusia, sedangkan agentnya adalah faktor bawaan, penyakit infeksi virus, malaria cerebral, penyakit degeneratif, dan kecelakaan di kepala. Faktor lingkungan atau environment yang mendukung adalah faktor psikologis, yaitu kepribadian kurang matang, traumatis psikologis pada masa lalu, konflik batin, dan keinginan yang tidak tercapai sehingga menimbulkan frustasi. Yang kedua ada faktor sosial atau masalah hubungan dalam keluarga, konflik dengan orang lain, masalah ekonomi, pekerjaan, dan tekanan dari lingkungan sekitar hingga keadaan bencana. Selanjutnya ada tingkat pelayanan. Di sini ada beberapa tingkat pelayanan yang dapat dikunjungi. Ada 3 yaitu tingkat tersier, sekunder, dan primer. Untuk tingkat non-formal yaitu ada individu atau keluarga, masyarakat atau posbindu atau panti. Sedangkan untuk formalnya itu ada puskesmas, RSU, dan yang terakhir ada RSUD.
Di sini ada peran dalam prevensi primer. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang prinsip-prinsip sehat jiwa. Yang kedua, mengefektifkan perubahan dalam kondisi kehidupan, tingkat kemiskinan, dan pendidikan, memberikan pendidikan kesehatan, melakukan rujukan yang sesuai dengan sebelum gangguan jiwa terjadi, membantu klien di RSU untuk menghindari masalah psikiatri di masa mendatang, bersama-sama keluarga memberi dukungan pada anggota keluarga dan meningkatkan fungsi kelompok. Yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan masyarakat dan politik yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Kemudian di sini ada peran dalam prevensi sekunder. Yang pertama yaitu melakukan screening dan pelayanan evaluasi kesehatan jiwa. Yang kedua, melakukan kunjungan rumah atau pelayanan penanganan di rumah. Yang ketiga, memberikan pelayanan kedaruratan psikiatri di RSU. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang terapeutik. Yang dimaksud dari lingkungan terapeutik yaitu lingkungan meliputi efek psikososial, efek lingkungan terhadap sistem imun, dan bagaimana pengaturan ruangan yang menarik. Pada bagian ini, konselor akan melakukan komunikasi untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, serta belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, melakukan survive klien yang mendapatkan pengobatan. Yang keenam, memberikan pelayanan pencegahan bunuh diri. Selanjutnya ada memberikan konsultasi, melaksanakan intervensi krisis, memberikan psikoterapi individu, keluarga, dan kelompok pada berbagai tingkat usia. Dan yang terakhir, memberikan intervensi pada komunitas dan organisasi yang telah teridentifikasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Inayah. Terima kasih Jasmine. Selanjutnya peran dalam prevensi tersier. Yang pertama, melaksanakan latihan vokasional dan rehabilitasi. Yang kedua, mengorganisasi aftercare untuk klien yang telah pulang dari fasilitas kesehatan jiwa untuk memudahkan transisi dari rumah sakit ke komunitas. Yang ketiga, memberikan pilihan partial hospitalization, perawatan rawat siang pada klien. Untuk memudahkan akses layanan kesehatan dalam satu genggaman, Kementerian Kesehatan mengembangkan aplikasi Sehat Jiwa, yaitu aplikasi berbasis Android untuk memberikan informasi seputar kesehatan jiwa serta menawarkan kecepatan solusi yang mudah dan cepat dalam melaporkan atau deteksi dini pada pasien kesehatan jiwa. Selain itu, ada pelayanan kesehatan yang bergerak, mental health service yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat yang bisa melakukan upaya pencegahan, penyuluhan, bahkan konseling dini. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Mental Kesehatan Jiwa (Danapsa), Dr. Firdiansyah, SPKJ MPH, mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan fokus pada upaya pencegahan guna menanggulangi masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Firdiansyah menekankan bahwa berbagai kebijakan pencegahan ODGJ berat sudah sesuai dengan indikator standar pelayanan minimal serta program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK. Keduanya memiliki indikator yang saling beririsan, yaitu gangguan jiwa berat tidak boleh terlantarkan. Firdiansyah mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku ceria atau cerdas intelektual, emosional, dan spiritual, empati dalam komunikasi efektif, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan, asah, asih, dan asuh, tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Melalui gerak ini diharapkan masyarakat Indonesia memiliki jiwa-jiwa sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Firdiansyah menambahkan bahwa pihaknya juga menjalin kerjasama lintas program. Salah satunya adalah imunisasi. Berbeda dengan imunisasi pada umumnya, program imunisasi jiwa yang dikembangkan oleh Direktorat P2 MKJN adalah imunisasi jiwa. Tujuannya untuk membentuk SDM Indonesia yang berjiwa tangguh, unggul, kuat, dan kebal dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif juga terus dilakukan. Keempat, upaya tersebut harus memperhatikan 4 aspek, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual guna mencapai individu sehat jiwa. Sehatkah jiwa Anda? Ini adalah salah satu poster dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, program Germas, yaitu Gerakan Masyarakat.
tentang kesehatan jiwa, yang dimana untuk mencapai jiwa yang sehat itu diperlukan berpikir positif, terus bergembira, olahraga, dan peliharaan kesehatan Anda, terus carilah waktu luang, ubah cara pandang, sesuatu yang dapat diubah dan diterima sesuatu yang tidak dapat diubah. Lalu bernapas secara teratur dan melakukan relaksasi. Bicarakanlah masalah Anda dan seseorang yang dapat Anda percaya. Kemudian ada kondisi seseorang dikatakan menderita gangguan jiwa, itu ditandai dengan adanya gangguan pikiran, perasaan, atau tingkah laku yang mengakibatkan penderita dan terganggunya fungsi sehari-hari, itu pekerjaan dan sosial. Lalu penyebab gangguan jiwa bermacam-macam, salah satunya diantaranya adalah adanya tekanan atau perubahan dalam kehidupan stres. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.